Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Stephanie Friska dengan NIM 221011014 Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai sistem komputer dengan 4 poin penting penjelasan saya, yakni sejarah komputer, perkembangan komputer, klasifikasi komputer, organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama mengenai sejarah komputer. Sejak sekitar 5.000 tahun yang lalu, komputer tercipta sebagai alat hitung seperti sempoa, kalkulator roda numerik, yang diciptakan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Selanjutnya ada arithmeter yang diciptakan oleh Charles Xavier, di mana mesin ini dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Selanjutnya ada mesin diferensial yang diciptakan oleh Charles Babbage pada tahun 1822, di mana mesin ini dapat melakukan perhitungan persamaan diferensial dengan menggunakan tenaga uap. Kemudian Charles ini terinspirasi untuk mulai membuat komputer general purpose pertama, kemudian ia menamai dia dengan analytical engine. Selanjutnya yang terakhir ada komputer elektrik, di mana ini diciptakan oleh Atanasov dan Clifford Berry pada tahun 1903. Di mana komputer elektrik ini didasarkan pada hasil kerja George Boole dengan mengaplikasikan kondisi benar salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung dan terputus. Yang kedua, perkembangan komputer. Pada generasi pertama ada tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Contohnya ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator, dan N-Computer yang dirancang oleh John Mauchly dan John Presper pada tahun 1946 dengan ukuran 1.800 kaki yang membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. Generasi kedua ada transistor pada tahun 1959 sampai 1965 menggunakan komponen dasar teknologi transistor dengan ukuran yang kecil dibanding dengan tabung vakum. Contohnya ada superkomputer. Pada generasi ketiga ada integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971 menggunakan teknologi integrated circuit atau ICS menggantikan transistor sebagai komponen dasarnya, namun tetap menggunakan transistor dengan ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitornya. Kemudian pada generasi keempat ada mikroprosesor pada tahun 1971 sampai sekarang, dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor yang memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung dan menjadi satu. Dan pada generasi kelima, artificial intelligence pada sekarang dan masa depan. Generasi yang masih dalam tahap pembangunan ini, di mana teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pada generasi ini dikembangkan dengan tujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa manusia, dapat mempelajari lingkungan sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ketiga ada klasifikasi komputer. Yang pertama itu berdasarkan data yang diolah. Ada analog komputer untuk data yang bersifat kontinu dalam bentuk fisik, ada digital komputer untuk data yang berbentuk angka atau huruf, dan yang terakhir itu ada hybrid komputer, di mana ini kombinasi antara digital komputer dan analog komputer. Yang kedua berdasarkan penggunaannya. Ada special purpose komputer, ini untuk menyelesaikan masalah khusus, dan ada general purpose komputer, ini untuk menyelesaikan masalah-masalah umum. Dan yang ketiga, ada berdasarkan ukurannya. Ini ada mikrokomputer, mini komputer, small komputer, medium komputer, large komputer, dan superkomputer. Keempat, ada organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terikat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Sedangkan arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut yang nampak bagi programmernya. Ada dua kelas utama dari arsitektur komputer, yakni von Neumann yang menggambarkan komputer dalam 4 bagian utama,
yakni unit aritmatika dan logis, unit kontrol, memori, dan alat masuk dan hasil. Dan yang kedua itu ada data Harvard yang menggunakan memori terpisah untuk program dan dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada referensi-referensi dari materi-materi yang saya paparkan pada saat ini. Saya pikir cukup sekian pemaparan materi mengenai sistem komputer dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.